Judi apa yang paling berbahaya? Selamat datang di channel YouTube Bedain TV. Terima kasih Anda telah mendukung channel ini dengan subscribe, like, dan selalu menonton video Bedain TV. Semoga hari-hari Anda menyenangkan, sehat selalu, banyak rezeki, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Bedain TV. Nah teman-teman semuanya, hari ini kita akan bahas sebuah topik yang membuat penasaran ya teman-teman. Penasaran nggak? Kira-kira di antara banyak permainan judi, banyak banget ya casino game, kemudian mini games, togel, kemudian yang berjenis kartu kayak macam poker, kemudian QQ dan lain sebagainya. Kira-kira dari semua banyak jenis judi itu yang paling berbahaya itu apa sih? Yang bisa membuat kita kalah dalam itu apa ya? Nah teman-teman, menurut saya ada satu jenis judi yang sangat berbahaya dan sangat beracun teman-teman. Bisa membuat kamu itu terperosok bangkrut gitu loh teman-teman. Nah berdasarkan survei dan based on true story ya dari beberapa orang yang diwawancara dan berdasarkan sedikit pengalaman, judi yang paling berbahaya adalah judi bola. Kok bisa judi bola? Judi bola itu kan permainannya nggak rutin ya, nggak rutin, seminggu sekali ya. Terus judi bola itu saya kan cuman iseng-iseng main judi bola, kok bisa kalah dalam? Nah itu mungkin pemikiran orang awam teman-teman. Buat yang pro itu nggak bakal berpikir kayak gitu teman-teman. Buat yang udah kerasa racunnya pasti nggak akan bilang kayak gitu teman-teman. Ini sangat berbahaya teman-teman. Kenyataannya berdasarkan survei ada banyak banget calon sarjana, calon pengusaha, calon menteri, calon presiden mungkin, atau calon diplomat yang statusnya berhenti di calon teman-teman. Masa depannya hancur gara-gara judi bola. Kok bisa? Dan bagaimana ceritanya orang itu bisa hancur gara-gara judi bola? Kita lihat di tayangan ini teman-teman. Oke, kita akan bahas dan merekonstruksi kejadian bagaimana orang mengenal judi bola sampai mereka hancur teman-teman. Nah, buat kalian yang baru awal-awal main judi bola, coba deh ingat-ingat bagaimana kalian memulai semua ini. Dan jawabannya adalah iseng teman-teman. Setiap judi itu diawali dengan iseng teman-teman. Awalnya itu mungkin kalian akan bertaruh dengan teman kalian, rokok, ya kan, taruhan rokok, atau kalian taruhan bil ya. Kalau lagi nonton bareng, wah yang kalah nanti bayar bilnya ya. Oke, itu masih wajar teman-teman. Nggak ada anak muda yang benar-benar bersih ya teman-teman. Katanya cuma Nabi Yusuf yang paling bersih, anak muda, dan nabi-nabi itu mungkin beberapa orang yang istimewa teman-teman. Tapi buat orang-orang biasa kayak gini, nakal-nakal dikit wajar lah ya. Jadi misalnya judi bola sama teman, taruhan gitu tuh wajar teman-teman, rokok. Tapi ini adalah tahap awal mengenalkan kalian ke dalam judi teman-teman. Di saat kalian bertaruh rokok, pergaulan kalian akan meluas teman-teman. Bagaimana meluasnya itu? Ya jadi gini, awalnya rokok, kalian yang menang pasti ketagihan dong, pengen dapat rokok lagi. Kalian mulai cari taruhan, teman-teman deket kalian nggak mau nih, akhirnya kalian cari di teman-teman, cari taruhan ke teman-teman yang agak jauh ya, di luar teman dekat ya. Di sini kalian akan bertemu dengan banyak orang yang emang hobi main judi bola kecil-kecilan begini ya teman-teman. Maka akan berubah rokok tadi menjadi uang teman-teman. Itu tahap kedua masuknya kalian ke dalam judi bola. Taruhan semakin luas pergaulan kalian, semakin banyak mendapatkan teman-teman yang gamblers, kalian akan membuat perjalanan hidup kalian di judi itu semakin terperosok teman-teman. Jadi awalnya kalian mungkin taruh uang kecil, tapi lama-lama yang kecil akan menjadi besar, ya kan? Yang kecil akan menjadi besar, 50 berubah menjadi 100, ya kan? Karena orang main judi itu gas-gasan teman-teman ya. Kalau kalian 50, ya kan, temennya ngegas 100, ya kan, kalian panas lagi 150, terus beranjak sampai level jutaan. Ini kita bicara kepada orang-orang biasa ya, yang level ekonominya menengah ke bawah. Ya mungkin kejadian ini diawali pada saat SMA atau kuliah. Itu awal pintu masuknya teman-teman. Di saat emosi kalian masih menggebu-gebu dan minim pengalaman dalam judi, kalian akan panas menaikkan bid taruhan kalian sampai 100. Lalu kalian akan mengalami kejadian ini teman-teman. Judi sama teman itu nggak efektif ya. Kalau kalah
kalian akan membayar dengan besar, tapi kalau menang kalian akan disebelin sama temannya. Banyak teman-teman yang asal berani aja karena tadi anak muda ya, darah muda, mudah panas, disuruh taruhan bilang iya iya aja padahal mereka nggak punya duit. Akibatnya adalah teman-teman kalian tuh mulai susah ditagih. Nah itu kalian mengalami masa sulit di situ. Kalau ditagih terus kalian kehilangan teman baik, kalau nggak ditagih uang kalian hilang. Lalu kalian mulai berpikir praktis. Ada beberapa teman yang itu adalah agen-agen setan ya, yang mengajak kalian ke judi online aja tuh enak. Kalau menang langsung ditransfer, bisa withdraw ya kan. Nah, terjebaklah kalian ke dalam judi online. Pintu masuk judi online ini ada 3 tahap sebelum menuju ke edik ya. Tahap pertama adalah kalian tetap akan masuk ke judi online, tapi kebiasaan kalian judi konvensional masih dipertahankan di situ, di mana kalian akan bertaruh dengan taruhan kecil semampu kalian, seadanya duit kalian deposit. Kemudian Anda akan memainkan partai-partai yang Anda sukai, liga besar, klub yang Anda sukai. Di situ awal mulanya ya. Tapi lama-lama gini, kalau kalian kalah gatel teman-teman, gatel, ya kan? Mulailah kalian pasang-pasang di klub-klub, ini tahap kedua ya, di klub-klub yang bukan favorit kalian, masih di liga besar ya, bukan favorit kalian, di klub-klub yang mediocre ya, tengah-tengah gitu, yang nggak stabil statistiknya sehingga susah ditebak ya. Jadi kalian yang pintar berubah jadi bodoh di sini. Bodohnya adalah kalian masang di klub-klub yang nggak kenal, masih di liga itu. Contohnya gini, kalian pasang di klub Stoke City misalnya, ya kan? Itu kan labil teman-teman, nggak bisa ditebak. Nggak sestabil Barcelona, MU tentunya, yang statistiknya udah terbaca terus, dan klub bagus itu biasanya relatif stabil teman-teman. Kalau jatuh terus, kalau naik terus gitu ya. Tapi kalau klub-klub mediocre ini nggak bisa ditebak teman-teman. Kadang Stoke City ini bisa ngalahin Chelsea teman-teman. Nah di situ kalian hancur dong, ya nggak? Kadang Stoke City bisa kalah lawan timnas Indonesia, bisa jadi begitu, nggak stabil gitu loh. Jadi di tahap kedua ini kalian mulai pasang-pasang di klub-klub mediocre, karena sambil nunggu klub kesayangan kalian main. Misalnya Arsenal mainnya jam 11, kalian suka Arsenal nih, tapi jam 7 ini ada partai nih antara Persebaya lawan Persija misalnya. Kalian mulai gatel buat pasang Persebaya sama Persija ini, padahal kalian nggak pernah ngamatin sepak bola nasional misalnya. Nah di sini kan jatuhnya di sini ya. Padahal sepak bola Indonesia itu kan bersih ya teman-teman, nggak tersentuh oleh judi, susah ditebak gitu loh. Jadi pasti akan bisa jadi kalian menang, bisa jadi juga kalian kalah. Tapi yang jelas memasang di klub-klub yang tidak kalian favoritkan itu bisa jadi bumerang, karena kalian nggak pernah membaca statistiknya teman-teman. Ini kita masih husnuzon teman-teman, masih husnuzon teman-teman. Nah tapi lama-lama kalian akan mengenal banyak sekali permainan dalam judi sport ya. Misalnya adalah parlay, modal kecil menang banyak. Kalian 25.000 tuh bisa jadi 3 juta kalau kalian bisa menebak 7 pertandingan secara benar teman-teman. Parlay ini menghancurkan. Awalnya kalian 25 ya, nggak pernah dapat teman-teman, 3 partai, 4 partai. Dan kalian juga akan mulai mengenal casino games di dalam situs-situs judi bola ya. Misalnya sambil nunggu partai kalian main besar kecil ya kan. Itu adalah tahap dimana kalian terjebak di sana, dan kalian semakin asik nontonin. Jadi lihat situs judi itu kayak nontonin WhatsApp teman-teman, asik sendiri tuh chattingan sama bandar ya. Kalian akan hancur di situ ya. Kalian akan kalah. Kalau menang 2 kali, kalau kalah 2 kali. Kalah sama bandarnya, kalah sama mini gamesnya, kalah sama bolanya, kalah sama mini gamesnya. Dan di sini kalian akan merasakan kekalahan yang cukup dalam teman-teman. Belum sangat dalam, tapi cukup dalam teman-teman. Cukup dalam ya. Nah itu membuat kalian mulai menjadi penasaran dan mulai kecanduan main judi ya, edik kalian teman-teman. Nah di tahap ketiga ini adalah tahap paling berbahaya di dalam judi bola ya. Di tahap ini muncul sikap serakah dalam diri kalian. Kalian yang tadinya football lovers berubah menjadi money oriented ya. Jadi kalian nggak peduli lagi partainya teman-teman. Kalian cuma peduli uang yang dihasilkan dari kemenangan itu. Dan ini adalah tahap yang paling berbahaya, karena kalian nggak hanya memasang di liga-liga besar, tapi kalian mulai masang di liga-liga kecil. Kalau kalian kenal klub namanya Altai, Al-Ittihad, kemudian klub-klub Jepang, kalian mulai kenal namanya klub Meksiko dan klub Amerika Latin. Itu artinya
kalian sudah terjebak di dalamnya. Dan pertandingan bola ini tidak lagi seminggu sekali, karena setiap hari ada partai bola, teman-teman. Di sini kalian benar-benar udah edik, teman-teman. Dan di sini letak kekalahan kalian yang terbesar, teman-teman. Kalian yang pasang Liga Argentina atau Liga Amerika Latin pasti kalah malamnya. Paginya kalian pasang di situ, karena mulainya jam 6, jam 7. Nah, itulah awal kehancurannya sebenarnya, dimana kalian itu udah money oriented. Artinya kalian udah nggak peduli lagi sama bola, teman-teman. Dan buat kalian yang udah terlanjur dalam, jangan khawatir, masih ada cara mengatasinya supaya kalian bisa memenangkan judi bola, teman-teman. Kita akan bahas setelah ini. Jadi teman-teman, udah sadar belum kalau bola itu nggak bulat? Bola itu adalah persegi panjang. Jadi kalau bola bulat kan bisa muter gitu ya, kadang di atas kadang di bawah. Itu filosofi dari bola bulat. Tapi ternyata bola itu kotak, tergantung bandarnya mau mengarahkan ke sisi yang mana. Judi dalam sepak bola, masuknya bandar mengintervensi klub sepak bola udah ada buktinya, teman-teman, Calciopoli. Dan di Indonesia juga ada dugaan seperti itu, mafia bola, tapi nggak terlalu besar seperti yang terjadi di luar negeri. Karena di luar negeri itu sepak bola itu industri, teman-teman. Yang namanya industri itu yang penting uang, ya enggak? Yang penting uang, dan salah satu pintu uang itu dari pengaturan skor dan lain sebagainya, teman-teman. Jadi gini loh, teman-teman, coba bayangin gini, Barcelona itu misalnya lawan klub-klub kecil, itu bisa aja menang 10-0, 11-0 ya, di era masa jayanya Messi ya, bisa aja menang 10-0, 11-0. Tapi ada partai yang hanya menang 2-0 atau 1-0 pada lawan tim kecil. Dan Barca itu memberikan pur-puran yang besar ya, misalnya purnya 2/4, kalian masang Barca dong, biasanya menang 4-0, tiba-tiba dia menang 2-0. Dari mana itu? Ya kan, bukan mengecilkan penggemar Barca ya, teman-teman. Ini tentang judi, nggak ada hubungannya sama klub kesayangan. Nah, di saat itu penggemar nggak masalah, yang penting Barca menang. Tapi penjudi hancur, teman-teman, ya nggak? Bola itu persegi panjang, tergantung bandar mau mengarahkan ke sisi yang mana, teman-teman. Kalian yang awam pasti nggak terima, oh nggak gitu bola, tapi nyatanya emang gitu, teman-teman. Nyatanya emang gitu. Dan banyak pro player yang menyadari ini, kalau bola itu kotak. Terus gimana cara menangnya kalau udah diatur bandar? Nah, teman-teman, yang bisa membuat kamu kalah itu hawa nafsu, teman-teman. Kalau kamu nggak bisa ngalahin hawa nafsu, kamu kalah sama anak TK yang baru belajar puasa, teman-teman. Mereka aja bisa menahan hawa nafsu, kenapa kalian nggak bisa? Dari banyak pernyataan dari pro player yang kemudian berhenti ada di Persatuan Mantan Penjudi ya, PMP, itu menyatakan bahwa cara terbaik menang judi adalah berhenti memainkannya, teman-teman. Kalian yang baru coba-coba, stop di tahap coba-coba, berhenti. Nonton bola ya nonton bola aja, nggak usah pakai taruhan, teman. Jangan mau diajak taruhan sama orang. Itu adalah pintu yang mengantarkan kalian ke dalam kekalahan besar. Buat kalian yang kalah besar, udah stop aja, stop, menyerah. Kalian bisa balikin hutang-hutang kalian pakai cara lain selain judi. Kalau kalian berusaha mengembalikan uang kalian yang kalah judi dengan judi lagi, itu sama aja kalian udah ada di galian kuburan, menggali lebih dalam supaya kuburannya lebih dalam. Cuman gitu aja pesan saya, teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Berhenti judi dan mulai produktif bekerja, insya Allah, walaupun sedikit tapi itu abadi ya.